Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh dipertemukan kembali oleh Tuhan dalam persekutuan ibadah doa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema hari ini, penyertaan Tuhan mengatasi ketakutan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Kami rindu belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah melalui pembelajaran firman Tuhan ini, kehidupan rohani kami boleh semakin didewasakan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab kita dari Yesaya 43 ayat yang pertama. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Dan selanjutnya dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Berbicara tentang rasa takut, ketakutan itu adalah naluri yang bersifat universal. Berarti banyak orang, bahkan mungkin semua orang di dunia ini pernah mengalami yang namanya ketakutan atau rasa takut. Walaupun rasa takut itu penyebabnya berbeda-beda. Yang menakutkan bagi seseorang belum tentu menakutkan bagi orang yang lain, dan begitu pula dengan sebaliknya. Ada orang yang takut hantu, ada orang yang tidak takut dengan hantu. Ada orang yang takut tentang masa depan. Banyak orang yang takut tentang pekerjaan apa yang nanti akan dilakukan. Banyak orang takut, khawatir akan sakit penyakit. Banyak orang yang takut, khawatir tentang bagaimana nanti anak-anaknya ke depannya. Berbagai hal yang berhubungan dengan rasa takut itu pasti ada penyebabnya. Hari ini kita akan belajar dua hal tentang penyebab rasa takut dan bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut yang kita rasakan. Di masa pandemi ini, secara pribadi saya juga memiliki ketakutan. Takut tentang sakit penyakit yang ada di sekitar kita yang tidak kita ketahui, karena COVID ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi saya juga merasakan takut yang dirasakan juga oleh banyak orang saat ini. Tidak terlihat tapi nyata, banyak orang yang sakit, banyak orang yang tertular, bahkan banyak orang yang meninggal oleh karena pandemi COVID ini. Bapak Ibu Saudara, penyebab dari rasa takut itu saat ini ada dua hal yang akan kita pelajari bersama. Rasa takut itu biasanya karena kita memiliki keterbatasan, karena kita memiliki keterbatasan dalam kemampuan maupun keterbatasan dalam pengetahuan. Yang kedua, rasa takut biasanya timbul karena kita melakukan kesalahan atau dosa. Berbicara tentang melakukan kesalahan atau dosa, kita belajar dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Seperti firman yang kita baca tadi dari Yesaya 43 ayat 1, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Rasa takut yang dialami oleh Yakub pada waktu itu adalah karena Yakub melakukan sebuah kesalahan. Kesalahan yang dilakukan oleh Yakub adalah karena dia menipu saudaranya yaitu Esau.
Bahkan dia juga menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan hak kesulungan, mendapatkan berkat yang seharusnya diperuntukkan bagi Esau, akhirnya diwariskan kepada Yakub. Di dalam kitab Kejadian pasal 27 kita akan ketahui bagaimana cara Yakub untuk menipu saudaranya dan juga menipu ayahnya. Karena kecurangan yang dilakukan oleh Yakub inilah yang membuat Yakub memiliki perasaan takut. Dia melarikan diri dari keluarganya, meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan saudaranya, karena Yakub takut bahwa saudaranya akan membalas dendam kepadanya oleh karena dia sudah menipu mereka. Dari sini kita akan ketahui bagaimana Yakub lari meninggalkan saudaranya. Bahkan dia pergi ke tempat yang jauh selama beberapa puluh tahun, kurang lebih 20 tahun. Dia meninggalkan keluarganya dan ke tempat saudara dari ibunya, yaitu Laban di Paddan Aram. Kita ketahui bahwa dosa dan kesalahan itu bisa membuat kita menjadi memiliki rasa takut. Kalau kita mungkin melakukan kejahatan, kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, pasti kita merasakan takut. Dulu waktu saya masih SMP, saya pernah coba-coba untuk nyontek pada waktu ulangan. Tetapi setelah membuka buku, menarik buku untuk melihat jawaban itu, saya merasa takut. Yang saya lakukan ini salah, yang saya lakukan ini tidak benar. Mungkin itu juga dialami oleh Bapak Ibu Saudara. Karena kita melakukan kesalahan, karena kita melakukan dosa, kita jadi merasa takut. Demikian pula itu yang dialami oleh Yakub. Ketakutan itu membuat Yakub melarikan diri, bahkan dia mengalami berbagai tantangan dalam kehidupannya pada waktu dia tinggal dengan Laban. Bahkan dia juga ditipu oleh Laban. Dia juga mengalami berbagai permasalahan, tantangan dalam kehidupannya oleh karena kesalahan yang dilakukan oleh Yakub. Dari sini kita juga bisa menarik satu pembelajaran yang dilakukan oleh Yakub. Ketakutan yang dirasakan oleh Yakub membuat Yakub memutar otak, mencari cara bagaimana untuk dia mengatasi ketakutan itu. Bapak Ibu Saudara, setelah kurang lebih 20 tahun Yakub ikut dengan Laban, akhirnya dia harus kembali kepada keluarganya. Dia harus meninggalkan Laban, dan pada waktu dia meninggalkan Laban, dia juga merasakan takut karena dia dikejar oleh Laban. Berbagai ketakutan yang dialami oleh Yakub itu begitu luar biasa, sehingga dia berpikir, dia memutar otak bagaimana strategi supaya dia bisa mengatasi rasa takut dan juga mengatasi permasalahan dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, setelah Yakub meninggalkan Laban, Yakub dikejar oleh Laban, dan Yakub diberikan berkat oleh Tuhan yang luar biasa, di mana Tuhan menyertai Yakub. Tuhan memberkati kehidupan Yakub sehingga Laban mau memaafkan Yakub yang sudah meninggalkan dirinya beserta dengan anak-anak Laban dan juga cucu-cucunya. Bapak Ibu Saudara, setelah ketakutan dengan Laban dapat diselesaikan oleh karena Tuhan yang menyertai Yakub, kembali Yakub diperhadapkan dengan satu ketakutan yang berbeda lagi, karena dia akan kembali ke tanah Kanaan, kembali bertemu dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Pastinya dia juga akan kembali bertemu dengan Esau. Disinilah Yakub kembali merasakan takut kalau kakaknya tidak bisa memaafkan dirinya, takut kalau Esau akan membalas dendam kepada dirinya. Dan rasa takut inilah yang membuat Yakub melakukan berbagai cara, strategi untuk dapat mendapatkan belas kasihan dari kakaknya Esau. Di antaranya dia menempatkan ternaknya, dia menempatkan
lembu, sapi, kambing domba yang nantinya akan dia berikan kepada kakaknya sebagai persembahan supaya saudaranya Esau memiliki belas kasihan kepada dirinya. Dan sebelum bertemu dengan Esau, Yakub bergumul dengan seseorang yang adalah perwujudan dari Allah. Kalau kita membaca dari Kejadian, kitab Kejadian, kita akan tahu bagaimana Yakub semalaman bergumul dengan Allah, di mana dia sampai fajar bergumul dengan seseorang yang merupakan perwujudan dari Allah. Dan di ayat yang ke-28 kita ketahui bagaimana Yakub menang dalam pergumulan itu. Itu satu hal yang kontras, di mana Yakub takut kepada Esau, tetapi dia memiliki keberanian untuk dapat melawan seseorang yang adalah perwujudan dari Allah ini. Di ayat yang ke-27 dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Luar biasa, apa yang dialami oleh Yakub ini menjadi satu hal yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Setelah pergumulannya dengan Allah selesai, nama Yakub diubah menjadi Israel di ayat yang ke-28 tadi. Perubahan sebutan itu merupakan janji penyertaan Allah bagi Yakub. Janji penyertaan Allah bagi Yakub sekaligus merupakan panggilan bagi Yakub sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang bergantung kepada Allah. Penyertaan Allah dalam kehidupan Yakub sungguh luar biasa. Meskipun Yakub melakukan kesalahan, meskipun Yakub merasakan takut yang luar biasa, kita ketahui bahwa Yakub adalah seorang yang beriman kepada Allah, seorang yang takut akan Allah, dan janji penyertaan Allah itu merupakan kunci untuk mengatasi rasa takut yang dialami oleh Yakub. Kalaupun saat ini kita mengalami berbagai permasalahan, berbagai hal yang membuat kita merasa takut dan khawatir, kita tidak perlu membesarkan rasa takut dan khawatir kita. Besarkanlah iman kita, percaya kita bahwa Allah menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, 2 minggu yang lalu saya melayani firman Tuhan di PKMB. Saya bertanya kepada anak-anak pada waktu itu, anak-anak muda, apakah yang kalian takutkan dalam kehidupan kalian? Ada yang takut ujian, ada yang takut tidak naik kelas, ada yang takut menghadapi skripsi, dosen pembimbing, ada yang takut corona, ada yang takut melakukan kesalahan pada waktu melakukan pekerjaan. Bahkan saya tanya, ada yang takut Pak Mesak juga. Itu lucu, anak-anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada berbagai hal yang kita takutkan oleh karena berbagai hal yang di luar kemampuan kita, di luar pengetahuan kita. Bahkan mungkin kita berpikir kita tidak bisa mengatasinya. Tapi kita belajar dari Raja Daud. Berbagai hal yang dihadapi membuat Daud meyakini, mempercayai, bahkan semakin dekat kepada Allah. Di dalam lembah kekelaman pun Daud katakan dia tidak takut karena dia percaya bahwa Allah yang menyertai kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, Allah menyertai kehidupan kita untuk kita bisa mengatasi rasa takut yang kita alami. Biarlah rasa takut itu tidak menguasai kita, biarlah iman yang menguasai kita, percaya kita kepada Allah, percaya kita kepada penyertaan Allah yang membuat kita teguh, yang membuat kita terus setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat buat kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami serahkan rasa takut kami kepada Tuhan. Kami serahkan kekhawatiran kami kepada Tuhan. Apa yang boleh kami takutkan, apa yang boleh kami khawatirkan,
Kami percaya bahwa Allah yang menyertai kehidupan kami, bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Allah senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menolong, menopang, bahkan memelihara kehidupan kami, Bapa. Kami serahkan iman percaya kami kepada Tuhan, bahwa biarlah kami akan senantiasa mempercayai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, yang membuat kami bisa mengatasi rasa takut kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berserah kepada Tuhan. Kami serahkan firman ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah boleh menjadi berkat buat kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.